Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengku Ruk Channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya guys untuk anda semua. Walau di mana juga anda berada. Jadi kepada kalian yang baru nampak channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya. Dan kali ini saya akan react satu video bertajuk keajaiban Bos Dorna kaget, Mandalika datangkan teknologi canggih demi lolos homologasi MotoGP 2022 guys. Macam mana ini? Macam ada lagi kecanggihan ataupun teknologi yang dipasang di sirkuit Mandalika nih guys. Jadi kalau tahun lepas ini sirkuit Mandalika telah mendunia guys. Banyak negara-negara luar pergi react ini sirkuit Mandalika dan telah mendapat pujian banyak negara guys. Sebab ini sirkuit Mandalika begitu cantik sekali dan dia dibuat di Mandalika nih guys, bersebelahan dengan pulau ya, dengan pantai yang cantik sekali. Itu yang membuat saya rasa teruja melihat ini sirkuit Mandalika. Jadi ini kali kecanggihan ataupun ada teknologi baru lagi yang dipasang di sirkuit Mandalika. Apa perkara itu saya mau tahu guys. Jadi untuk makluman anda sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Arena Balap. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga. Bagi yang belum subscribe, ini channel Arena Balap ya guys. Jadi ayo guys, jom saya mau tengok apa kecanggihan ataupun apa keajaiban ataupun teknologi canggih yang dipasang di sirkuit Mandalika nih. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama, jom. Wah ini lepas hujan nih ya, lepas hujan. Masya Allah guys, inilah MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Cantik. Jangan lupa tempatnya tetap jaga kan kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik ini kawasan-kawasannya nih. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Ini Siptika. Amin, amin. Arena Balap, subscribe bagi yang belum subscribe ya. 2022 sirkuit Mandalika akan ditambah Advance. Pertamina Mandalika International Street Circuit mulai menyongsong MotoGP. Sirkuit sepanjang 4,3 km ini sudah masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022 sebagai lintasan baru. Meski demikian, Dorna Sport memberikan atensi terkait aspek keamanan dan keselamatan sirkuit. Dorna sebagai pemegang lisensi komersil MotoGP memberikan bocoran kepada PT ITDJ. Bocoran ini agar sirkuit Mandalika lolos homologasi Federation International de Motorcyclism atau FIM yang bisa menggelar balapan bergengsi di kelas para raja tersebut di Maret 2022 nanti. Managing Director di Mandalika, Bram Subiandoro menegaskan, masukan Dorna tersebut juga menjadi catatan pihaknya demi kelancaran MotoGP Mandalika 2022. Dia berkata, kita masih punya waktu 4 bulan memenuhi semua yang diberitahu Dorna. Catatan Dorna dimaksud yang mengenai pemasangan fasilitas keamanan di beberapa titik, khususnya pengaman garis depan di tepi batasan area run-off lintasan. Kata Bram, balon tambahan atau airfence di titik dalam sirkuit agar kita bisa masuk homologasi MotoGP. Airfence ini bertindak sebagai peredam benturan pembalap yang keluar lintasan. Fungsinya mengira benturan kendaraan dan menyediakan kondisi bagi pembalap untuk mendapatkan kontrol atas kendaraannya lagi. Merujuk pada FIM Standards for Circuit 2020 yang dikeluarkan Januari 2020, Airfence merupakan pelindung tambah di depan palang penahan. Ini kah guys, dia punya pelindung nih. Dia suruh tambah untuk pelindung ya. Hal itu sebagai sistem peredam kecepatan dan peluru energi benturan. Kata Bram, setiap mau ada event sirkuit ini dicek lagi, itu namanya homologasi, pengecekan untuk event. Kalau sudah beres homologasinya baru boleh dilaksanakan event. Untuk yang MotoGP ini kebetulan kita sudah dikasih tahu kurang-kurangnya. Pasca WSBK Mandalika, sirkuit Mandalika pun mendapat perawatan untuk menjaga kualitas sarana utama dan penunjangnya. Protokolnya dengan menggelar post-race check, hasil evaluasinya ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan fisik. Dia berkata, misalnya ada yang copot-copot, cat curb-nya dibersihkan lagi, termasuk kerikil kita bersihkan. Semua sirkuit seperti itu perawatannya. Kemudian, Mandalika sebagai kawasan kelolaan PT ITDJ, tempat sirkuit ini dibangun, punya pekerjaan rumah untuk menata ulang pengaturan paddock. Paddock ini merupakan area kerja utama kru dan pembalap.
Area pada kini juga berbatasan tengok langsung ramainya dengan orang ruang tuh, guys, penonton tengok tuh. VIP Premium Class. Antar balkon ruangan sebelumnya premium tidak class. memiliki garis pembatas. Nantinya dalam penataan untuk MotoGP akan dipasang pembatas tegas untuk pemisah. Selanjutnya, mengenai saluran drainase, baik di dalam area sirkuit ataupun Dulu banyak kawasan rumah-rumah akses sini nih. penonton. Begitu juga area komersil bakal ditambah dengan penunjang paving block, tidak berupa tanah seperti pada saat WSBK lalu. Sebelumnya, ex-head of Operation Sporting MGPA, Dian Dilato, sempat mengklaim bahwa sirkuit Mandalika tidak perlu menggunakan air vents. Air vents dibutuhkan pada sirkuit dengan belokan tajam. Kata Dian, di sirkuit Mandalika nggak usah pakai air vents, dengan gravel begitu saja motor nggak sampai tabrak concrete wall sudah dites. Pada akhirnya klaim dari Dilan Dilato tersebut dipatahkan oleh pihak Dorna yang justru menyarankan untuk ITDC dan juga MGPA untuk menambahkan air vents pada sirkuit Mandalika. Sampai saat ini berbagai kelengkapan sirkuit terus dikebut untuk menyambut MotoGP Indonesia di Maret mendatang. Yang sebelum pelaksanaan itu terlaksana, Indonesia dipercaya oleh Dorna Sport untuk menjadi tempat digelarnya sesi tes pramusim MotoGP 2022. Salah satu persiapan lain selain air vents adalah tribun penonton. Yang ini. Tribun penonton. Masa tuh kan orang-orang sekitar di Mandalika tuh diberi masuk secara percuma, guys. Masa tuh yang peresmian tuh. Sirkuit Mandalika yang dikabarkan akan berstandar balap F1 dan MotoGP. Tribun baru Mandalika ini diimpor langsung dari Prancis, Jepang, dan sebagian dari Cina. Sehingga tempat duduk penonton dijamin akan lebih layak dan berstandar internasional. Vice President Direktur MGPA Cahyadi Wanda mengatakan saat ini pihaknya fokus pada penataan dalam area sirkuit dan infrastruktur pendukung luar sirkuit. Pihaknya tidak menutup mata dengan banyaknya kekurangan saat penyelenggaraan WSBK Indonesia 2021 November lalu. Ketika gelaran MotoGP Indonesia 2022 mendatang, pihaknya berkomitmen memperbaiki semua kekurangan tersebut. Iyalah. Memang sini banyak yang sudah tengok tuh macam mana cara untuk kasih baik pulih ataupun tambah. Sintayong persiapkan MotoGP Mandalika. Sintayong. NTB tiru Sintayong persiap MotoGP Mandalika. Pemerintah Provinsi NTB terinspirasi dengan gaya kepelatihan timnas sepak bola Indonesia Sintayong dalam Sintayong ini pelatih ya ataupun dia punya coach untuk timnas Indonesia. Mempersiapkan peralatan gelaran MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika. Sekretaris Daerah Sekda NTB, Haji Lalu Gita Aryadi mengatakan, dalam menghadapi MotoGP yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2020. 18 hingga 20 Maret, bulan 3 guys. Kedua, dibutuhkan stamina ekstra seperti halnya pelatih Sintayong meramu timnas Indonesia. Dia berkata, sama seperti pelatih timnas Sintayong yang fokus pada fisik pemain, begitulah kita tekankan seluruh pihak, khususnya OPD terkait dalam menyiapkan diri sebagai tuan rumah menghadapi MotoGP. Yang menyatakan pihaknya sudah menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD pemerintah provinsi dipimpin oleh Gubernur Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Haja Siti Romi Jalilah yang menekankan agar semua pihak memperkuat performanya dalam menyambut dan mempersiapkan MotoGP. Dia berkata, meski kita sudah pernah menjadi tuan rumah ajang IATC dan WSBK pada November 2021, namun hal itu baru merupakan latihan bukan peak performance karena puncaknya adalah MotoGP. Maka diharapkan semua pihak bergerak cepat meski sempat tertunda dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, kata dia. Dia melanjutkan, berbagai persiapan MotoGP baik infrastruktur jalan, kesiapan hotel dan penginapan, penanganan COVID-19, dan pemenuhan target vaksinasi hingga 70% harus terus digenjot, termasuk menyiapkan UMKM serta produknya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terkait penataan jalur dari Senggung Kota, penataan drainase, hingga penataan rumah-rumah kumuh yang akan disulap sebagai penginapan. Bahkan Menteri PU sudah diperintahkan dan pasang badan guna ikut mengatasi berbagai hal terkait persiapan khususnya infrastruktur pendukung MotoGP. Akan lanjut Sekda di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Presiden akan melakukan simulasi seperti pelaku perjalanan ke luar negeri. Ini habis sudah rumah-rumah sini. Akan mengecek mulai pintu kedatangan, karantina, keimigrasian, dan mengecek areal drop zone. Nampaknya pecinta MotoGP benar-benar luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari penuhnya booking hotel di sekitar sirkuit Mandalika di minggu-minggu penyelenggaraan dan hampir ludesnya tiket penonton MotoGP dalam hitungan jam saja. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB mencatat kenaikan okupansi atau tingkat hunian hotel bintang 3 hingga bintang 5 jelang balapan MotoGP 2022 pada 18 sampai 20 Maret 2022.
Ketua BPD Ceria PHRI kawasannya. NTB Niketut Walini menerangkan, hotel-hotel di NTB sudah siap menyambut wisatawan atau penonton MotoGP. Ia Wow, memastikan boleh lah nih pelayanan datang yang ke sini. diberikan kepada para tamu hotel akan baik. Sejauh ini, PHRI NTB mencatat tingkat keterisian hotel bintang 3 hingga 5 sudah penuh saat gelaran 3 hingga MotoGP 5 2022. bintang. Namun, tingkat keterisian hotel bintang 3 ke bawah, desa-desa wisata dan homestay masih tersedia. Kata Walini, sampai sekarang ini hotel-hotel besar cantik sudah guys. overbooking, tapi Gila, hotel kecil homestay masih tersedia. Kalau hotel Puas hati bintang lah 3, tinggal 4, sini. 5 sudah penuh. Betul. Walini memaparkan saat gelaran WSBK 2021 di sirkuit Mandalika, sejumlah wilayah di Lombok terisi, sebagian lagi tidak. Diketahui saat WSBK sekitar 25.000 tiket terjual, Waduh. sedangkan pada MotoGP Wih, 2022 diprediksi Smart. akan mengalami peningkatan lebih dari Tapi kenapa dia? Ini 2 kali lipat. hari itu macam Kata sama aja Walini, colornya. WSBK Sekarang kemarin macam di Pulau Lombok itu ada beza. 4 kabupaten, 1 kota. Yang kemarin WSBK terisi full, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah, terisi full, Lombok guys. Utara, sama Lombok Timur belum terisi. Ia berharap saat MotoGP 2022 nanti seluruh penginapan di NTB bisa terisi. Sebab, disebut Walini, persiapan MotoGP jauh lebih matang, terutama dari sektor transportasi untuk mengantar para tamu atau penonton MotoGP 2022. Mantap. Info yang amat bermanfaat yang saya tengok ya guys berkaitan dengan ini Mandalika ya, ini sirkuit Mandalika. Jadi kalau ditengok ya, tahun lepas saja sudah dibuat latihan di sini dan telah diuji coba serta telah diluluskan kawasan ini. Cuma ini mungkin daripada Bos Darna nih, dia nampak ini mungkin ada perlu ditambah baik dari segi keselamatan ya. Jadi kalau ditengok tadi hanya yang seleko-seleko yang tajam itu saja untuk disimpan, itu ada satu untuk cover lah, mungkin kalau macam tergelincir gitu kan, itu yang disuruh tambah. Dan apa yang menariknya di sini, Sintayong sendiri pun dia bagi kata-kata nasihat ataupun mencadangkan agar pembalap-pembalap ya sebagai tuan rumah di Indonesia perlu menjalani latihan guys, supaya macam bola sepak juga perlu ada latihan. Jadi untuk pembalap ini perlu juga latihan. Jadi saya yakin dan percaya dengan teknologi yang canggih lagi ada di sini nih, lagilah ini sirkuit Mandalika selamat diguna pakai dan juga selamat untuk perlawanan ataupun pertandingan di sirkuit Mandalika nih. Dan yang paling menarik sekali guys, sirkuit Mandalika nih yang saya tengok, dia punya tempat 2 dalam 1. Satu, sirkuitnya sudah cantik. Yang kedua, kawasan berhampiran dengan pantai yang sangat cantik guys. Tengok saja dia punya kawasan nih bersebelahan dengan pantai. Jadi orang datang di sini bukan sekadar tengok sirkuit Mandalika, tengok pembalap ataupun perlombaan situ, tetapi orang datang untuk berlibur guys. Sebab di sini ini kawasan yang cantik. Jadi ini menarik lagi lebih ramai wisata-wisata yang akan datang ke sirkuit Mandalika. Begitu bijak ya perancangan ataupun idea pemerintah untuk mendirikan ataupun membangunkan sirkuit Mandalika di Lombok ni. Ini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi khususnya kepada orang-orang di Lombok di sini. Bayangkan kalau sudah beroperasi dengan penuh nih guys, maka kawasan-kawasan ini akan timbul ataupun berkembang sistem ataupun proses perjalanan ekosistem ekonomi di kawasan ini. Jadi apapun, semoga sirkuit Mandalika ni lebih terus maju dan juga semoga ini menjadi satu titik di mana ekonomi negara Indonesia semakin hari semakin berkembang. Inilah buktinya guys, projek yang telah dibangunkan oleh pemerintahan zaman Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi tahniah, dan saya betul-betul rasa mau kepingin datang ke sini sirkuit Mandalika nih guys. Begitu best mungkin ya guys. Saya nampak dari jauh pun memang rasa seronok. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ini, kita doakan semoga baik-baik saja ini sirkuit Mandalika. Dan kepada orang Lombok, mana kalian? Boleh komen di bawah, say hi dulu satu kali. Jadi itu sajalah guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.